Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'da, Ibu dan Bapak sahabat-sahabat sekalian, sahabat eh, sekalian yang berbahagia, yang senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Halan wasalan bihadirikum semua kawan-kawan semuanya. Ya, semoga malam ini di malam Selasa tanggal 29 September ya 2025 semoga senantiasa diberikan barokah ya, barokah semuanya. Rezekinya barokah, kesehatannya barokah, kehidupannya barokah, seluruh keluarganya barokah, pekerjaannya juga diberikan barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pada kesempatan kali ini alhamdulillah kita bisa diberikan kesempatan oleh Allah untuk senantiasa bersyukur ya, mensyukuri segala nikmat-nikmat Allah, mensyukuri segala apa yang dianugerahkan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya kita ucapkan halo salam teman-teman. Ada Pak Putra Pantang, ada Pak Man, kemudian ada Bapak atau Ibu Almazumi ya. Selamat datang semuanya. Gimana kabarnya malam ini Ibu dan Bapak? Sehat selalu, tenang selalu, damai. Nah, pada kesempatan malam ini kita masih melanjutkan ya dengan tema yaitu adalah bedah buku atau bedah materi, yaitu adalah stop overthinking. Bedah stop overthinking ya. Pak Zainal, Bu Puji Pujiarti, Pak Adit Pulsel, Pak Basilius Panil, selamat bergabung Bapak ya. Gimana nih kabarnya Bapak semuanya? Coba silakan bagikan kabar-kabar Bapak Ibu semua yang sempat hadir. Mas Angga, Mbak Ibu Entin Sardi ya, Bapak Kadek Bayu, kabar sehat selalu Bapak Ibu semuanya. Gimana kabar malam hari ini? Dan bisa sharing-sharing cah kini, Bolo Dewi, cah kini Bolo Dewi, cah kini alias Bolo Dewi, Cai Dewi, dagangan pusat, Mak Sri, Bu Ayu, Pak Bu Papi, Bu Uma, Bu Zia, Pak Sato Kazuma, Ibu atau Bapak ini? Sato Kazuma, Zia Nafisa, Ibu ya. Alhamdulillah kita sharing-sharing tentang overthinking ya Ibu Bapak ya. Bapak atau Ibu user HN917 HN917222306. Kita ucapkan ahlan wa sahlan Pak Sukardi, Bapak Sukardi, Bapak Sukardi, Bapak Satu Kazuma, Ibu Preh, Pak Deso, Pak Deso, Bu Naufa Nada. Selamat datang ya semuanya ya. Bu Ilmi, Bu Maryam. Kita ucapkan selamat datang dan wasahlan. Bisa sharing-sharing bagi kawan-kawan yang ada pengalaman tentang overthinking, apa saja yang mungkin bisa di-sharingkan, kita obrolkan. Gimana
pengalaman selama ini sudah berapa lama nih overthinkingnya, anxiety-nya kawan-kawan? Pak Roy, Bu Emma Zunita, Pak Roy. Kemudian Pak Roy, Pak Ilmi atau Ibu ini? Bu Ilmi Sion, Ibu Treh, Bu Maryam. Halo teman-teman semuanya. Pak Ibu Jesitri, Bu Jesitri. Alhamdulillah sugeng mampir ya teman-teman. Sugeng mampir kita di live sharing stop overthinking pada malam hari ini ya kawan-kawan ya. Bu Jesitri, Bu Jesitri. Alhamdulillah. Ya wis sak karepmu. Ini Bu Jesitri, ya wis sak karepmu. Pak Roy. Nah, silakan kawan-kawan, selamat bergabung ya. Ahlan wa sahlan. Semoga semuanya lancar, urusannya lancar, hajatnya dikabulkan oleh Allah malam ini teman-teman semuanya, diberikan berkah mudah, berkah sehat, berkah berlimpah selalu. Amin. Amin ya rabbal alamin. Pak Atok Hadi, selamat malam Pak Atok Hadi. Pak Atok Hadi ini dari Jombang apa Jember ini ya? Pak Atok Hadi ini mantap, makasih Pak Atok Hadi. Sehat Pak Atok Hadi, Pak Atok sehat Pak Atok. Luar biasa banget nih Pak Atok. Biasa di luar apa luar biasa nih Pak Atok ini. Pak Amri, Pak Atok Hadi, gimana kabarnya Pak Atok Hadi? Gimana kabarnya Pak Atok Hadi? Alhamdulillah sehat. Ikut tenang Pak Atok Hadi kabarnya. Nah, gimana sering live-nya jadwalnya hari apa ini Pak Atok? Pak Ragil sudah bergabung. Pak Ragil, Pak Atok Hadi masih kerja di Balai Desa Pak Atok ya? Pak Atok kan kerja di Balai Desa kan Pak Atok ya? Oh, udah lama nggak live? Oke, di kecamatan ya? Masih ya Pak Atok ya? Masih dinas di kecamatan. Jadi Pak Camat ini jangan-jangan ini Pak Atok. Jadi Pak Camat atau Pak Panewu, kalau di Jogja namanya Pak Panewu, bukan Pak Camat. Mantap ini Pak Atok ya. Kecamatan Jombang ya Pak Atok, Jombang atau Jember Pak Atok? Jombang ya Pak Atok ya? Jombang apa Jember ini? Bu Nilda Jember ya, Jember. Nah, Jember itu saya dulu pernah seminggu atau 2 minggu Pak, dulu Pak di Kencong itu Pak Atok. Di Kencong dekat dengan Pak Atok enggak itu kalau Kencong Jember. Itu dulu di tempatnya Pak Kiai Idrus Ramli. Pak Kiai Idrus Ramli di Kencong. Di Kencong Jember itu, tapi udah lama banget. Dulu ada pas puasa dulu Pak Jember, di Jember Pak Kencong. Jauh wilayah barat itu, aku bagian timur utara. Oh, jauh ya Pak. Di Kencong. Kencong itu kan ternyata ada banyak sekali di Kencong itu pondok pesantren ya Pak Atok ya.
pondok pesantren di Kencong itu ternyata banyak banget. Satu kampung itu pondok pesantrennya banyak banyak banget. Jember memang kampung santri jadinya pesantrennya wah kayak Raino wah. Jangan-jangan nih Pak Atok malah punya pesantren ini. Pesantren apa ini Pak Atok? Alhamdulillah. Wah gitu ya Pak Atok ya. Nah ini jangan-jangan Pak Atok ini malah pengasuh ini. Pengasuh, pendiri, founder pesantren Pak Atok ini low profile jadi nggak ngaku ini. Konsolnya Sidik Gendut. Pak Kamila 786 Tran. Nah ini sinten ini Pak Kamila atau Bu Kamila? Kok tahu kalau temannya Mas Sidik Gendut? Pak Bu atau Pak ini? Ini juga sama-sama transport kayaknya ini ya. Pak Kamila. Ibu atau Pak ini? Kamila 86. Oh Mas Nanang. Nanang Nanang yang siapa ini? Pak Mas Nanang. Nanang si mana? Nanang si mana? Bojong atau mana? Apa Nanang Surabaya? Dulure Om Dut. Dulure Om Dut apa? Kalau dulure Om Dut itu kan namanya Mas Nanang juga. Tapi Surabaya ya. Aku konconya Nanang Sidik. Ada ya. Jenengan dalamnya pun di jenengan dalamnya pun di dalamnya mana dalamnya? Jalan mobil juga ini, cataran mobil juga ini. Bu Kamila atau Pak Kamila atau Mas Nanang atau namanya? Yes, ada teka-teki. Dalamnya mana? Dalamnya mana jenengan? Rumahnya mana? Laris ini mobilnya cataran nih Pak. Laris. Mobilnya Om Dut kayaknya dijual ya. Mobilnya Mas Dut dijual loh mobilnya. Alhamdulillah, mantap. Mobilnya disuwuk ke Pak. Mobilnya disuwuk ke. Ya. Disuwuk ke apa ini? Ben berkahi. Alhamdulillah. Salam sama Mas Sidik kalau ketemu. Saya lama nggak main di rumah Mas Sidik ini. Pas tak WA kapan ya? Ya, alhamdulillah. Main ke Cermi, Pak. Main ke Cermi. Pinarak di Cermi, Pinarak. Pak Asep Sirots, insyaallah. Siap. Semoga lancar, bisnis mobilnya lancar. Ya, diberikan berkah dan selamat bisnis mobilnya, diberikan barokahnya. Jangan lupa kalau pas ngetrip saat waktunya sholat ya berhenti sholat dulu. Ya, sebelum nanti bareng-bareng sholat. Ya. Sholat itu nggak usah banyak-banyak, Pak ya. Kalau duhur cukup 4 rakaat, asar cukup 4 rakaat, maghrib cukup 3, isya cukup 4. Kalau subuh cukup 2, itu sudah cukup. Ya, jadi tetap
tetap eling karo sing kuwasa meskipun omsete lagi digrujuki ya disyukuri ya Pak Kamila Trans 786 subhanallah lancar selalu. Bapak atau Ibu Fakoneh, Bu Rona, dan kawan-kawan yang lain yang berbahagia. Malam ini, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat Bu, kabarnya sehat, Sumatera Barat aman, terkendali. Hari ini lancar. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita mau cari materi yang lanjutan dari kemarin dulu ya, sebentar. Kawan-kawan, ini saya kasih pilihan mau materi yang mana ini. Bab 1 sudah selesai pembahasan di buku Stop Overthinking, buku saya Stop Overthinking. Ini di bab 1 sudah kita bahas 2 malam. Ya, kemudian pada malam hari ini kita lanjutkan di bab berikutnya, tapi saya akan kasih kesempatan kawan-kawan untuk memilih materi yang bab berapa. Bab 2 itu dampak overthinking. Bab 2 dampak overthinking. Ya. Bab 3 lingkaran setan overthinking, kenapa sulit berhenti. Yang bab keempat, peran inner child di dalam overthinking dan kecemasan. Nah, dari 3 bab ini kawan-kawan kira-kira nih mau milih mana nih? Mau milih bab 2, dampak overthinking secara tubuh fisik, atau bab 3, lingkaran setan overthinking, kenapa sulit berhenti, atau bab 4, peran inner child di dalam overthinking. Inner child itu masa kecil ya. Kira-kira nih kawan-kawan mau pilih tentang inner child, lingkaran setan cemas, atau dampak overthinking? Ya, silahkan diketik dulu di kolom chat. Silahkan pilih mana, lingkaran setan atau dampak overthinking atau inner child, peran inner child, masa lalu saat masa kecil, luka masa kecil yang terbawa dewasa, itu inner child. Ya, silahkan bisa request materi yang bab 2 atau 3 atau bab 4, lingkaran setan atau inner child atau dampak overthinking di tubuh fisik. Ya, silakan Pak Karisaman, Pak Kuns, dan kawan-kawan yang lain, silahkan mau milih materi yang mana. Inner child, lingkaran setan overthinking cemas, atau dampak overthinking cemas di tubuh fisik. Kira-kira mau mana? Ini teman-teman, silahkan. Bapak Ken Arok, selamat malam, selamat datang Pak Ken Arok ya.
Ya silahkan tulis di kolom chat mana yang mau dibahas. Santri 11, kakak 721. Ya kawan-kawan, kalau tidak ada yang memilih, kita mau acak Pak Ilham Zain. Kita mau acak saja. Dampak Pak Hendra Priyanto, selamat datang Pak Hendra Priyanto. Selamat datang, selamat malam. Oke, kita bahas menyadari dampak overthinking, dampak secara fisik yang sering diabaikan. Gimana kawan-kawan? Cocok enggak kira-kira ini? Ini materi bab 3, sub pertama, halaman 10. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Indra Priyanto. Pak Indra Priyanto, Pak Handri Suteja. Assalamualaikum Lek. Iki kancane undut meneh iki kok lak-lek. Biasane lak-lek iki kancane undut. Waalaikumsalam Pak. Aku yang rumahnya sampingnya Lewin yang tinggal di Jakarta. Lewin Indra. Lewin siapa ya? Mr. Kim. Mr. Kim. Lewin sinten nggih? Lewin Jakarta. Lewin yang tinggal di Jakarta. Pak Hendra Priyanto. Pak Hendra Priyanto aslinya mana Pak jenengan Pak? Kok Lewin sinten? Lewin siapa? Lewin yang mana? Oke, kita sambil bahas ya. Lewin yang di Cermi. Nah, kok di Jakarta tapi ya? Hendra Priyanto. Lewin yang di Cermi ya, terus jenengan Pak Hendra Priyanto ki yang aslinya mana jenengan? Asli tinggal di Jakarta ya. Terus aslinya mana? Aslinya aslinya Cermin apa pundi? Tinggal di Jakarta. Pamatang Kopu, Bapak Kamatang Kopu. Ibuku yang orang Cermele. Siapa ya? Bu Sinten Cerminya Bu siapa? Pak Hendra Priyanto. Jenengan tepang sama kalih kula mboten? Kok kula kesupen namane Pak Hendra Priyanto. Asmane sinten jenengan? Putune Mbah Somo. Mbah Somo sinten? Mbah Somo Dusun 5.
Kok Mbah Songo dusun cerme dusun pinten? Cerme putune Mbah Songo. Mbah Songo dulu cerme 5 seneng apa Mbah Songo? Songo. Mboten apa le. Mbah Songo nek Mbah Songo cerme 5 itu ada. Ini pun sider. Mbah Wagini. Oh, Mbah Songo Mbah Wagini riku. Oh nggih, terus jenengan berarti putra. Jenengan berarti putrane sinten? Putrane sinten jenengan? Sik ten Jakarta. Iya. Tapi jenengan apal kalih kula napa mboten? Apal Mbah Wagini, apal kalih kula? Lek Rupina, oh nggih, oh betul. Oh, oh jenengan sik daleme wet sebelahe anu Pak Desutri berarti. Kali Rupina ya, Dek. Oh jenengan sing sok kondur nganu, napa saya sok pulang kampung nih kok. Oh, Mas apa to kayak semane namane? Koe itu Mas Hendra Priyatno. Nggih, alah. Sing sok anu sok pulang kae to alah. Ane namane ra apal e. Maaf, sorry, oh alah. Nggih, siap. Mantap niki di Jakarta apa di Cermi jenengan? Oke kawan-kawan, kita akan membahas tentang overthinking ya. Kita akan belajar membahas kupasan tentang overthinking pada kesempatan malam hari ini. Bapak Bakwan sudah bergabung, terima kasih Pak Bakwan. Tapi tahu susurnya belum datang ini. Ketika yang lelah bukan tubuh tetapi isi kepala. Pak Ilham Zen, selamat datang. Overthinking toksin halus yang menyesakkan. Ya, kawan. Jadi gini ya kawan-kawan ya. Kawan-kawan kita yang mengalami overthinking, pikiran berlebih ya, ketakutan berlebih, khawatir, memikirkan sesuatu yang ditakutkan entah itu di masa depan atau menyesali di masa lalu ya. Itu seringkali kawan-kawan kita mengatakan bahwa lagi banyak pikiran. Nah, tapi sebenarnya bukan banyak pikiran loh ya. Karena ketika ditanya ya kawan-kawan itu rata-rata enggak, kamu memikirkan apa? Gak tahu. Nah, kamu berpikir apa? Enggak tahu, Pak. Nah katanya banyak pikiran, tapi nggak tahu memikirkan apa. Nah jadi ya kawan-kawan ya, jadi ketika kawan-kawan kita yang mengalami overthinking, kecemasan, ketakutan berlebihan, ya itu senantiasa berkalimat seperti itu. Kadang mengafirmasi diri dengan kalimat-kalimat yang tidak produktif ya, yang tidak produktif, kalimat-kalimat yang justru semakin menjebak dalam dalam lingkaran permainan drama, dalam lingkaran permainan drama atau film pikiran ya kawan-kawan ya. Jadi sebenarnya kawan-kawan kita yang overthinking bukan banyak pikiran, tetapi
Ya, pikiran negatif itu menguasai panggung kesadaran. Ya, mensabotase panggung utama kita, mensabotase ketenangan kita. Padahal sebenarnya tuannya siapa toh? Presidennya siapa toh? Nah, sebenarnya kan kita ini sebagai presidennya. Sang tuan, ya, tuan dari pikiran ini kita adalah presidennya. Kalau kita analogikan sebuah wilayah, diri kawan-kawan ini adalah sang presiden, ya, sang presiden. Sementara pikiran negatif itu adalah ibaratnya itu adalah bajak laut. Bajak laut yang berusaha mengkudeta area kekuasaan otoritas dari Anda sebagai presiden, sang penguasa negara itu. Sehingga panggung Anda, wilayah Anda terasa diobrak-abrik ketenangannya, kedamaiannya oleh si pikiran negatif. Ya. Diobrak-abrik dengan semaunya oleh si pikiran negatif, dan Anda, kawan-kawan ini sebagai presiden, itu seperti nggak punya daya. Anda sebagai presiden, sebagai pemegang otoritas tertinggi di situ, Anda seperti apa? Anda seperti hanya disabotase kekuasaan Anda. Otoritas Anda itu disabotase oleh pikiran negatif. Maka semakin muncul pikiran negatif, overthinking. Nah, sehingga sehingga Anda, kawan-kawan, itu lupa terhadap apa? Lupa terhadap bagaimana cara beristirahat, lupa bagaimana Anda bersyukur. Bahkan kawan-kawan Anda lupa bagaimana rasa tenang itu dibangun seperti apa. Padahal cara tidur saja, Anda misalnya sekarang sudah umur 40 tahun, 30 tahun, 50 tahun, 60 tahun, itu kan sejak lahir procot itu sudah tahu yang namanya cara tidur kan. Tapi saat pikiran negatif menguasai, mensabotase kekuasaan wilayah, kawan-kawan, wilayah diri Anda, ya, kemudian kekuasaan Anda serasa dibekukan oleh si pikiran negatif. Sehingga Anda, kawan-kawan semua, mau tidur aja bingung caranya bagaimana. Ya, mau tidur aja bingung caranya bagaimana. Ya, mau tenang itu bingung bagaimana caranya. Kemudian Yang lebih parah, mau bersyukur itu juga lupa bagaimana cara bersyukur. Ya Allah, bagaimana caranya saya bisa mensyukuri. Nah, kawan-kawan, betapa kuatnya hentakan, betapa kuatnya pengaruh negativitas pikiran ini di kehidupan kawan-kawan. Sehingga yang saat selama ini kawan-kawan itu sudah tahu tidur itu caranya seperti apa, tiba-tiba Anda lupa. Tiba-tiba Anda nggak bisa, mau tidur takut, mau bersyukur takut, mau tenang takut. Caranya tenang bagaimana nggak tahu, Pak. Adanya itu pikirannya negatif. Ya. Padahal tidur cuman bleksek, kalau orang Jawa bilang, ya. Bleksek, badannya digledekno, ditaruh, ya enggak? Itu terus merem berdoa, Bismika Allahumma ahya wa bismika amut, atau baca doa ayat kursi.
atau baca surat ketenangan yang menenangkan yang lain. Nah, kawan-kawan nih, siapa nih yang mau tak kasih doa mau tidur? Ya, doa mau tidur, tapi bukan doa yang biasanya. Doa mau tidur yang diberi ketenangan saat tidur, tidak terhimpit rasa takut saat tidur. Ya, siapa kawan-kawan yang mau saya kasih jurus doa, ya, ketika saat tidur itu tidak ada rasa takut atau terkaget-kaget saat bangun di tengah malam. Karena biasanya kawan-kawan yang full overthinking itu mau tidur aja udah takut, bahkan cemas kalau nanti nggak bangun gimana. Nah, gimana? Ada enggak? Silakan kalau ada yang mau saya kasih doanya dan tipsnya, silahkan ketik angka 1 di kolom chat. Ya, silakan bisa ketik angka 1 di kolom chat yang mau saya kasih doa dan tip bisa tidur rileks lepas tanpa memikirkan takut-takut. Nah, silahkan ya, kawan-kawan silahkan. Nah, jadi karena begitu kuatnya ya guru penjasmu, karena begitu kuatnya dorongan kehadiran tamu, yaitu pikiran negatif itu, sehingga memunculkan rasa negativitas yang begitu horor, yang begitu wow, nah, kawan-kawan. Sehingga apa kawan-kawan? Lupa caranya mau tidur. Kawan-kawan lupa caranya untuk tenang. Lupa bagaimana caranya bersyukur. Bahkan saking lupanya mau tidur enak itu seperti apa, mau tenang itu seperti apa, banyak kawan-kawan kita yang harus minum penenang. Ya, karena saking lupanya kawan-kawan untuk istirahat, bagaimana caranya untuk bisa istirahat tidur dengan tenang? Banyak kawan-kawan kita yang harus dibantu dengan apa? Minum penenang. Padahal ya kawan-kawan, di dalam diri kita, di dalam otak kita yang sudah dikreasikan, diciptakan oleh Tuhan, oleh Allah secara langsung, ini sudah disertakan berbagai macam kebutuhan yang kawan-kawan butuhkan. Mau cari apa itu sudah disiapkan ada. Penenang alami di otak kita sudah ada. Endorfin, dopamin, oksitosin, serotonin, itu sudah ada di dalam diri. Sudah dibekalkan. Tapi kawan-kawan kenapa lupa? Nggak bisa tidur. Terhantui rasa takut. Lupa caranya tidur, lupa caranya tenang. Nah, ini apa? Karena ini terlalu tingginya, terlalu kuatnya hentakan dari overthinking. Dorongan pikiran negatif yang begitu kuat, sehingga kawan-kawan kita terasa terhimpit oleh dorongan pikiran negatif yang kuat. Gimana biar tidurnya nyenyak? Oke. Anxiety, disorder, insomnia, bipolar, tipe 2 dan sebagainya. Oke, siap. Nah, untuk bisa tidur ya pertanyaan dari
Ibu Miaca, Miaca ya. Gimana biar bisa tidur nyenyak? Nah, biasanya sebelum tidur memikirkan apa, Bu Miaca? Ketakutan yang hadir, yang datang saat mau tidur itu apa? Biasanya apa? Bentuk pikiran negatifnya bentuknya seperti apa? Coba, takut apa yang ditakutkan? Kalau Bu Sasa, anxiety disorder, insomnia, bipolar, nah, jadi bermacam-macam. Oke, berarti nggak tahu nama, sampai nggak tahu nama rasanya, gitu ya Bu Miaca ya. Saking banyaknya nggak tahu nama rasanya, begitu ya. Nah, untuk kawan-kawan yang bermacam-macam rasa, sehingga tidak bisa memberi identifikasi ini namanya apa. Oke, Bu Sasa siap. Caranya adalah ya, Bu Miaca tadi, manakala rasa itu terlalu penuh, terlalu banyak sehingga nggak tahu nama rasanya apa. Ya, sebelum tidur ini lakukan 5 menit sebelum tidur. Bu Miaca lakukan namanya self healing. Ya, namanya self healing. 5 menit sebelum tidur, sebelum mapan di tempat tidur, Bu Miaca silakan lakukan self healing. Yaitu adalah ya, tidur dirilekkan dulu badannya, dikendorkan dulu badannya. Caranya ini ya, kendorkan dulu badannya, kemudian Bu Miaca lakukan olah nafas 3 kali. Saat tarik nafas 3 hitungan, saat lepas nafas 6 hitungan. 3, 6 atau 4, 6 boleh. Ya, 4, 6 atau 3, 6 boleh. Ya. Ini yang pertama. Yang kedua, pada saat menghirup nafas dibayangkan ya, dibayangkan ketenangan itu masuk ke dalam diri kita. Saat menghirup nafas, bayangkan cahaya ketenangan dari Tuhan, dari Allah, itu masuk melalui ubun-ubun kita, masuk menyelimuti seluruh tubuh kita, menenangkan seluruh ketegangan. Kemudian saat melepaskan nafas, ya, saat melepaskan nafas, bayangkan seluruh ketegangan dan rasa-rasa yang gak enak, yang Bu Miaca rasakan gak karuan tadi, itu keluar dari ujung kaki. Bayangkan dari ujung kaki keluar berupa asap hitam. Jadi saat masuk menghirup nafas, bayangkan cahaya ketenangan dari Allah masuk melalui ubun-ubun kepala, menyelimuti merata di seluruh tubuh, merelaksasi ke seluruh ketegangan dan ketakutan, dibersihkan. Kemudian saat melepaskan nafas, bayangkan seluruh ketegangan, ketakutan ini keluar dari ujung kaki, bayangkan berupa asap hitam keluar. Lakukan 3 kali tarikan nafas. Kalau bagi yang muslim, ya, saat tarik nafas, ucapkan kalimat Allah. Kita mengambil cahaya ketenangan dari Allah yang maha menenangkan. Kita masukkan di dalam diri. Saat keluar nafas, kita iringi dengan ucapan istighfar. Sambil dibayangkan saat sambil keluar nafas itu asap hitam keluar. Ketegangannya ini keluar semua, yang bikin takut keluar semua.
lakukan 3 kali. Jadi Allah, astagfirullah. Nah, 3 kali. Lakukan 3 kali ya Ibu Miaca tadi. Yang kedua, langkahnya adalah lakukan kalimat pemaafan diri. Lakukan kalimat pemaafan diri. Yang selama ini mungkin Bumi Aca dan kawan-kawan yang lain rata-rata saat mengalami kayak gini mungkin benci terhadap diri sendiri. Ya, mungkin membenci terhadap diri sendiri. Tidak mencintai adanya rasa di dalam diri. Merasa diri ini enggak berguna, merasa diri ini enggak layak, merasa diri ini enggak berharga, merasa diri ini enggak punya daya apa-apa, ngelokro, enggak pokro, enggak ada manfaatnya. Nah, mungkin bisa jadi kawan-kawan merasa seperti itu. Jadi diri kita ini kita benci. Kita membenci diri kita sendiri. Nah, maka setelah tadi melakukan olah nafas, zikir nafas ya, tepatnya zikir nafas tadi 3 kali ya 3 kali. Selanjutnya kawan-kawan melakukan sebuah pengampunan diri atau pemaafan diri sendiri. Yaitu apa? Dengan kalimat pernyataan pemaafan terhadap diri kita sendiri. Kalimatnya bagaimana? Kalimatnya adalah sebut namanya masing-masing. Wahai diriku. Namanya siapa sebut? Misalnya Bapak Suyono Yono. Wahai diriku Suyono Yono. Ya, sambil pegang dada, ya, boleh dada kiri, boleh 2 dada kayak gini boleh. Nah, misalnya kayak gini, wahai diriku Suyono Yono, atau misalnya wahai diriku Sandra Yusewa, wahai diriku Rafli, wahai diriku Mi Aca, wahai diriku Sasa, misalnya. Namanya siapa sesuaikan dengan namanya masing-masing. Setelah disebut wahai diriku Rafli, ya, kemudian ucapkan aku mencintaimu wahai Rafli. Aku minta maaf kepadamu. Ya, aku minta maaf kepadamu, maafkan aku. Aku terima kamu apa adanya. Terima kasih wahai diriku Rafli. Nah, jadi 4 kalimat pemaafan diri. Kenapa kita harus mencintai diri kita sendiri apa adanya tanpa syarat, kawan-kawan? Karena diri ini adalah anugerah besar yang diberikan oleh Allah. Dengan penuh kesempurnaan penciptaan yang begitu luar biasa anugerahnya. Diberikan pikiran sebagai alat, diberikan kedua tangan, nafas, kedua mata. Ada rasa-rasa nggak nyaman, itu hanyalah bagian kecil dari diri kita yang sebenarnya rindu terhadap sapaan kita seperti tadi. Maka 2 langkah ini penting banget dilakukan oleh kawan-kawan kita yang mengalami anxiety, bipolar, ataupun masalah pikiran yang lain. Kecemasan berlebih, anxiety, insomnia. Ya, lakukan ini. Untuk Bu Sasa yang tadi mengalami bipolar, insomnia, anxiety, ketakutan berlebih, caranya saat mau tidur 5 menit sebelumnya lakukan hal yang sama. Lakukan hal yang sama, yaitu adalah kita mendownload energi atau cahaya ketenangan dari Allah. Ya,
kita menarik energi cahaya ketenangan dari Allah. Meskipun sesungguhnya Allah itu sudah memberi sebelum kita minta. Ya. Allah sudah memberi sebelum kita minta. Ya. Tetapi apa? Kita tajamkan dengan satu visualisasi yang dilengkapi dengan rasa di dalam batin kita. Ya, misalnya kita tadi kan apa? Pelangkahnya ada dua kan? Yang pertama tadi apa? Zikir nafas. Yang kedua adalah pemaafan diri. Nah, saat zikir nafas, kita tarik nafas, ucapkan kalimat Allah. Bayangkan cahaya ketenangan dihujankan kepada kita, masuk melalui bun-bun kepala, masuk rata di seluruh tubuh kita. Seluruh tubuh kita diliputi ketenangan oleh apa? Cahaya kasih sayangnya Allah. Cahaya kasih sayangnya Allah, Rahman Rahimnya Allah. Ya. Visualkan cahaya putih terang benderang masuk, tapi kalau misalnya nggak bisa membayangkan tidak apa-apa. Yang penting diniatkan. Ya, diniatkan saja di dalam hati saat tarik nafas 3 atau 4 hitungan. Ya, bayangkan energi cahaya kasih sayang Allah, Rahman Rahimnya Allah masuk ke dalam diri kita dalam bentuk cahaya berwarna terang. Terang benerang sehingga tubuh Anda seperti mengeluarkan cahaya. Dan merelaksasi seluruh ketegangan yang ada. Setelah saat melepaskan nafas, ya, saat melepaskan nafas, maka bayangkan di situ seluruh ketakutan dan rasa-rasa nggak enak, rasa-rasa nggak nyaman keluar seiring keluarnya nafas. Bayangkan berupa asap hitam yang keluar dari tubuh kita. Nah, lakukan 3 kali dan insya Allah di situ sudah mulai terjadi produksi hormon ketenangan di dalam otak yang akan merata di seluruh tubuh. Nah, kemudian dilakukan langkah yang kedua, yaitu adalah pemaafan diri sebagai wujud syukur kita kepada Allah sudah dianugerahkan berbagai macam kebaikan di dalam diri ini oleh Allah. Maka kita cintai diri kita, yaitu dengan kalimat pemaafan diri, ya, atau forgiveness, healing. Caranya bagaimana? Ucapkan kalimat pemaafan diri, 4 kalimat pemaafan diri. Yang pertama adalah wahai diriku, sebut namanya, misalnya Arif, sebut namanya sambil pegang dada, pejamkan mata, wahai diriku Arif, misalnya, atau wahai diriku siapa, sesuai namanya, ya. Wahai diriku Arif, aku mencintaimu, maafkan aku terima kamu apa adanya. Terima kasih wahai diriku. Ya, ucapkan lagi. Wahai diriku, aku mencintaimu, maafkan aku terima kamu apa adanya. Terima kasih wahai diriku. Ini adalah 2 langkah untuk mengatasi permasalahan insomnia, mau tidur ketakutan. Bu Sasa, Bu Miaca, ini tipnya. Insya Allah Bu Sasa, yang namanya apapun yang tadi Ibu sebut itu hanya sebuah nama. Ibu Sasa nggak usah takut dengan sebutan nama. Itu hanya nama yang dikasihkan oleh manusia. Ya,
itu hanya sebuah nama yang disematkan, dilabelkan oleh manusia kan, oleh orang kan, bipolar 2 atau apalah namanya. Ya, nyatanya alhamdulillah banyak kawan-kawan kita yang katanya seperti itu, yang harus minum penenang dan lain sebagainya, dengan melakukan self healing ternyata tanpa sadar semuanya tersolusikan oleh Allah. Karena sesungguhnya solusi itu sudah ada. Ya, solusi itu sudah ada. Cuman diri kita tidak melihatnya karena tertutup oleh kesombongan kita, tertutup oleh negativitas kita, tertutup oleh overthinking kita, tertutup oleh kemelekatan kita dan hawa nafsu kita. Maka solusi yang sebenarnya sudah di depan mata itu tak terlihat. Gitu ya, Ibu Miaca, Ibu Sasa, dan kawan-kawan yang lainnya. Alhamdulillah. Ini adalah pembahasan awal di bab kedua buku Stop Overthinking. Jadi kesimpulannya tadi adalah kenapa sensasi-sensasi fisik tadi hadir, itu karena terlalu padatnya pikiran negatif sehingga memunculkan ketegangan psikologis, ketegangan pikiran ya kawan-kawan ya, tegang sehingga kecenderungan kawan-kawan kita kurang mencintai diri sendiri, kurang menerima terhadap keberadaan diri kita yang saat ini ada. Kita ucapkan selamat gabung bagi teman-teman yang baru masuk. Sekitar 5 menit lagi live kita akan akhiri ya. Jadi silakan apabila ada yang ingin sharing bisa tuliskan di kolom chat mengenai pikiran negatif ataupun sensasi tubuh fisik yang dirasakan oleh kawan-kawan yang saat ini mungkin mengalami overthinking, negativitas pikiran, anxiety, psikosomatik, bipolar, atau apapun namanya. Nah, sambil kita lanjutkan ya pembahasan berikutnya yaitu mengenai otak. Nah, atau pikiran. Bayangin ya kawan-kawan kita yang mengalami overthinking, kecemasan berlebih, yang dipenuhi dengan ketegangan negativitas pikiran atau negative thinking. Karena negative thinking dengan overthinking itu kakak beradik ya. Kakak beradik jadi apa? Ketika ada negative thinking, overthinking datang. Ketika overthinking datang, negative thinking datang. Jadi overthinking dengan negative thinking itu kakak adik.
saudara sejoli. Nah, maka saat terjadi hiruk pikuknya kekhawatiran, saat terjadi hiruk pikuk di dalam pikiran berkecamuk tentang pikiran negatif, ya. Saat terjadi hiruk pikuk, terjadi pikiran negatif dan penuh, terjadi satu lalu lintas, lalu lalang di dalam pikiran kita. Nah, itu ibaratnya ya, otak kita itu seperti arena pasar malam. Bahkan bukan hanya arena pasar malam, bukan hanya arena pasar malam, tetapi pikiran kita, otak kita seperti menjadi arena pasar 24 jam. Jadi saat malam, pasar malamnya buka, saat pagi, pasar paginya buka, saat sudah siang, pasar siangnya buka, pasar sorenya buka. Jadi di dalam otak, di dalam pikiran itu berkecamuk berbagai macam pikiran negatif, berbagai macam bentuk-bentuk overthinking, ya. Itu selama 24 jam. Bahkan saat tidur saja itu mimpi buruk. Saat tidur itu masih kurang, itu saat tidur mimpi buruk. Ya. Saat tidur masih ditambah mimpi buruk. Padahal tidur. Ini adalah sebuah fenomena yang terjadi di kawan-kawan kita yang dalam tanda petik overthinking. Negative thinking over negative thinking. Jadi di dalam kepala kita ini seperti terjadi pasar selama 24 jam. Pasar buka dengan segudang hiruk pikuknya, keramaiannya, kebisingannya, ya, selama 24 jam. Harusnya kan kalau tidur enak loh ya. Tapi saat tidur apa? Mimpi buruk. Saat tidur mimpi buruk. Mau tidur takut, saat tidur mimpi buruk, bangun tidur kaget. Gimana ya? 24 jam sebagai jadi pasar malam, kawan-kawan. Ya. Jadi skenario film, drama di dalam pikiran itu diputar. Silih berganti judul filmnya, judul sinetronnya itu silih berganti di dalam arena pikiran kita, arena otak kita. Gimana kalau nanti gagal, gimana kalau nggak bisa tidur, gimana kalau besok, gimana kalau ini itu. Nah, apakah aku memang takdirnya seperti ini? Dan lain sebagainya itu adalah sebuah hiruk pikuk berkecamuknya di dalam medan pikiran yang penuh dengan negativitas dan overthinking. Ditambah karena ada biang-biang overthinking ini, manakala ini nggak diberesi oleh kawan-kawan, maka akan tambah levelnya menjadi kecemasan. Nah, untuk ibu dan bapak semuanya yang berbahagia, yang dimuliakan Allah, kalau Anda mau belajar secara mandiri, ya, dengan apa yang saya bahas ini, karena saya saat ini adalah baru membahas atau mengupas materi buku Stop Overthinking yang saat ini kita bahas pembahasan di bab 2-nya, yaitu adalah mengenai dampak overthinking di tubuh fisik atau sensasi. Nah, seperti apa yang tadi ditanyakan oleh Bumi Aca, Bu Sasa, itu adalah sebuah fenomena karena efek dari overthinking yang tidak dibereskan, naik levelnya jadi takut, naik levelnya jadi panik, naik levelnya jadi psikosomatik. Nah, tetapi manakala bibit-bibitnya ini, akar-akarnya ini, biang-biangnya ini, kawan-kawan mau bereskan,
insya Allah apa? Ketakutan, kecemasan, panik attack, psikosomatiknya pun akan berdamai, akan reda, dan akan rilis secara totalitas. Insya Allah. Nah, maka dibutuhkanlah sebuah sarana belajar seperti ini. Ya, maka dibutuhkanlah sebuah apa? Sebuah forum belajar kayak gini. Untuk apa? Supaya kawan-kawan itu tidak hanya berkutat di masalah sensasi, tapi kawan-kawan bisa berfokus pada solusi. Ya, kawan-kawan tidak berfokus pada sensasi, tetapi kawan-kawan berfokus pada solusi. Yaitu bagaimana solusinya? Yaitu adalah naikkan level pengetahuannya, upgrade skill diri kita. Ya, investasikan sedikit bagian dari rezeki kita. Ya, untuk apa? Untuk belajar. Investasi leher ke atas, yaitu dengan belajar. Nah, salah satu yang bisa kawan-kawan pelajari adalah kawan-kawan bisa belajar mentreatment, menghealing diri sendiri dengan konsep-konsep self-healing yang sudah kita kupas di dalam buku Stop Overthinking. Ya, di dalam buku Stop Overthinking ataupun juga di buku self-healing Stop Pikiran Negatif. Ini adalah sebuah paket bagaimana kawan-kawan bisa merilis overthinkingnya dan juga sensasi atau emosi-emosi yang muncul. Nah, bagaimana cara mendapatkan buku ini? Kawan-kawan tidak harus beli, tapi kawan-kawan bisa belajar melalui sesi live seperti ini. Boleh di screenshot, boleh direkam audio, boleh direkam layar, dan ulang-ulangi. Karena kalau materi live kayak gini nggak mesti kita upload. Ya kawan-kawan. Nah, bagi kawan-kawan yang mau belajar melalui buku Stop Overthinking dan Self Healing, kawan-kawan bisa dapatkan 2 buku ini. Ya, melalui link yang ada di bio saya. Yang merah itu buku Stop Overthinking, yang hijau ini buku Stop Pikiran Negatif. Satu sejodok sepasang ini insya Allah cukup membekali kawan-kawan untuk bisa merilis overthinking dan ketakutan. Nah, caranya bagaimana? Caranya kawan-kawan bisa klik link yang ada di bio saya. Ketika nanti diklik link yang ada di bio saya, kawan-kawan akan menemukan atau terbuka satu halaman. Halaman di situ ada halaman informasi mengenai buku yang saya tulis sebagai studi kasus mengalami kecemasan, anxiety, psikosomatik dan overthinking yang selama ini kawan-kawan rasakan. Ya, investasikan sedikit rezeki untuk upgrade diri, upgrade skill diri untuk membebaskan diri kawan-kawan dari apa? Jeratan bajak laut kecemasan, kekhawatiran, ketakutan, dan overthinking negativitas tadi. Yang ternyata manakala ini kawan-kawan pelihara, manakala ini kawan-kawan pertahankan, ya, maka kita juga nggak tahu 10 tahun yang akan datang apakah kawan-kawan sudah beres, sudah rilis atau tetap overthinking. Karena ternyata banyak orang yang mengalami kecemasan itu sampai 40 tahun. Nah, luar biasa kan? Berarti apa? Saking medoknya overthinkingnya, saking tebelnya overthinkingnya, dan tidak pernah dibereskan, tidak pernah dirilis, tidak pernah dikuras. Nah, makanya kawan-kawan, sebelum semuanya berlalu tambah lama, tiba-tiba nanti kawan-kawan kok merasa ujuk-ujuk, loh, kok sudah 5 tahun ya? Loh, kok sudah 10 tahun ya? Tahu-tahu kawan-kawan sudah tambah usianya 10 tahun, nggak terasa. Tambah 10 tahun kawan-kawan masih berkutat ublek-ublek, uwer-uwer di medan overthinking dan pikiran negatif kecemasan.
masih ublek-ublek, uwer-uwer di dalam kepala yang penuh negativitas. Maka kawan-kawan butuh belajar, upgrade diri, sehingga kawan-kawan tidak tergantung dengan penenang, sehingga kawan-kawan tidak tergantung dengan terapis manapun. Sorry, jangan keras-keras, ya enak ya. Jadi kawan-kawan bisa melakukan self healing secara mandiri dimanapun kapanpun, ya. Hanya membutuhkan apa? Diri Anda sendiri dan Allah yang menemani, ya. Cukuplah Allah tempat bersandar. Wasilahnya apa? Kawan-kawan belajar dari dua buku ini, ya. Paket Stop Overthinking dan Self Healing ini akan menemani kawan-kawan semua untuk melakukan releasing dan apa? Pelepasan, melepas overthinking dan ketakutan. Insya Allah ini salah satu tool, alat. Ibaratnya alat itu adalah ketika kita mau membuka kunci gembok, ketika kita mau membuka pintu, kita butuh di situ yang namanya kunci. Kunci itu adalah alatnya. Bukan segala-galanya yang menjamin kunci itu sebagai apa? Yang membukakan pintu, bukan. Tapi wasilah dengan kunci pintu terbuka. Ini adalah proses sunatullah. Ya, proses sunatullah yang memang dihukumkan oleh Allah. Kalau pintu terkunci, maka butuh alat yang namanya kunci untuk membuka pintu cekrek sehingga terbuka. Ini adalah alat. Dan sama di dunia ini oleh Allah, kita juga diberikan dengan berbagai macam bekal-bekal berupa alat. Tangan kita ini juga alat, ya. Pikiran kita ini juga alat, tool. Kedua mata, kedua telinga, ini adalah alat-alat yang diberikan oleh Allah. Bagaimana alat ini kita fungsikan untuk mensyukuri apa yang kita rasakan. Nah, termasuk buku adalah alat untuk kita upgrading, ya, upgrade diri, upgrade skill diri, bantu diri kita sendiri untuk apa? Untuk mempunyai skill lebih dan mempunyai apa? Proses memantaskan diri, menjemput apa yang sebenarnya solusi itu sudah disiapkan oleh Allah. Ya, sekali lagi kawan-kawan, untuk ambil buku bisa klik link di bio, ada pilihan buku Stop Overthinking dan buku Self Healing. Tersedia dalam dua versi, buku cetak dan buku digital. Silakan sesuaikan dengan budgetnya masing-masing. Mudah-mudahan Allah mudahkan semua hajat dari kawan-kawan semua. Ya, kita akan akhiri live pada kesempatan malam hari ini. Semoga Allah mudahkan, semoga Allah berkahkan semuanya. Sehat walafiat, lahir batin, panjang umur, barokah. Amin ya rabbal alamin. Pak Pemingkom semuanya, Pak Abdul dan sebagainya, Ibu Faisal, Pak Faisal, Bu Yus dan lain sebagainya. Mari kita akhiri dengan bacaan doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.